Jakarta yang bising dan seorang bule yang lelah. Emma Wilson baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10 malam. Usianya 27 tahun. Rambut pirang panjang yang selalu diikat ponytail, mata biru, dan tinggi hampir 170 cm. Kulitnya putih pucat karena jarang kena matahari Sydney akhir-akhir ini. Dia datang sendirian, tas ransel besar di punggung, koper kecil ditarik dengan tangan kanan. Tiket pulang pergi sudah di tangan, tapi dia belum tahu kapan mau balik. Yang jelas, dia butuh jauh dari Australia untuk sementara. 3 minggu lalu dia putus sama Ryan, pacar 5 tahun yang tiba-tiba bilang ingin cari kebebasan. Emma langsung beli tiket ke Indonesia karena harga murah dan dia pernah dengar Jakarta ramai, bisa bikin lupa. Dia tidak pesan hotel bintang 5. Malah cari kosan murah lewat aplikasi sewa harian di daerah Menteng. Harganya cuma 200.000 per malam, ada AC, kamar mandi dalam, dan katanya dekat halte Transjakarta. Cukup buat dia. Malam pertama di Jakarta langsung bikin pusing. Jalanan macet meski sudah lewat jam 11. Suara klakson motor, bau knalpot, dan teriakan abang-abang ojek online memenuhi telinga. Supir taksi online yang jemput dia cerewet sekali, nanya terus mau kemana, sudah punya pacar belum, kok sendirian. Emma cuma tersenyum kaku dan bilang sedang liburan. Sesampainya di kosan, pemiliknya, seorang ibu parubaya bernama Bu Linda, langsung kasih kunci dan bilang, "Wifi kadang lemot ya, nak, sabar aja." Emma masuk kamar lantai 2. Kamarnya kecil, kasur single, lemari kayu tua, dan meja kecil dengan colokan listrik cuma 1. Dia langsung buka ransel, keluarkan baju tidur, charger, dan botol air mineral besar. Jet lag mulai terasa. Badan capek, mata berat, tapi otaknya masih muter-muter mikirin Ryan dan semua kenangan yang ingin dia hapus. Dia coba buka Netflix di laptop, tapi sinyal wifi benar-benar lemot. Akhirnya dia matikan lampu, selonjoran di kasur, dan berharap cepat tidur. Pukul 4:30 pagi, suara keras membelah kesunyian. Bukan alarm HP, bukan petir, tapi suara laki-laki yang panjang, dalam, dan menggetarkan. Suara itu datang dari luar jendela, dari arah masjid kecil yang hanya berjarak 50 meter dari kosan. Emma langsung duduk di kasur. Matanya masih setengah merem, tapi jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nada suara itu naik turun dengan irama yang anehnya teratur. Bukan nyanyi biasa, tapi juga bukan teriakan. Suaranya tenang, penuh kekuatan, dan terasa sampai ke tulang. Emma tidak mengerti satu kata pun yang diucapkan, tapi bulu kuduknya berdiri. Dia turun dari kasur, berjalan pelan ke jendela, dan membuka sedikit gorden. Dari celah itu terlihat kubah hijau kecil dan speaker besar yang tergantung di menara. Lampu masjid masih redup. Langit belum terang betul, tapi suara itu terus mengalir, memenuhi seluruh gang sempit di sekitar kosan. Entah kenapa dada Emma terasa sesak. Dia yang biasanya benci dibangunin pagi-pagi, yang selalu mematikan alarm berkali-kali, kali ini malah dia membatu. Air mata mengalir tanpa permen. Bukan isakan keras, cuma diam-diam menetes dari kedua matanya. Dia sendiri bingung. Apa ini karena capek? Karena putus cinta? Karena jet lag? Tapi rasanya beda. Ada sesuatu di suara itu yang seperti menarik sesuatu dari dalam dirinya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Adzan selesai sekitar 5 menit kemudian. Gang kembali sunyi, hanya terdengar suara motor sesekali lewat. Emma masih berdiri di depan jendela. Dia hapus air mata dengan punggung tangan, lalu kembali ke kasur. Tapi tidur sudah tidak mungkin lagi. Dia ambil HP, buka Google, ketik dengan tangan gemetar, suara pagi di Jakarta yang bikin orang nangis. Hasil pencarian malah keluar kata, Adzan. Dia klik salah satu video YouTube. Suara yang sama. Irama yang sama. Dadanya kembali sesak. Di sisi lain kota, atau lebih tepatnya hanya beberapa rumah dari kosan Emma, Reza Pratama baru selesai adzan subuh. Dia turun dari menara masjid kecil yang sudah dia tempati selama 3 tahun terakhir. Usianya 25 tahun, asli Padang, kulit sawo matang, badan sedang, rambut pendek agak keriting. Wajahnya biasa saja, tapi matanya tajam dan suaranya, ya Tuhan, suaranya memang beda. Sejak SMP dia sudah jadi muadzin di masjid kampungnya di pinggir bukit tinggi. Orang-orang bilang suaranya merdu, dia cuma tersenyum dan bilang itu cuma latihan biasa. Reza merantau ke Jakarta untuk kuliah S2 manajemen di universitas swasta. Biaya hidup ditanggung beasiswa dan dia jadi muadzin tetap di Masjid Al-Hidayah, masjid kecil di Menteng yang jamaahnya kebanyakan karyawan dan mahasiswa kos. Gajinya tidak besar,
Cukup buat makan nasi padang 2 kali sehari dan bayar kontrakan kecil. Setelah adzan, dia masuk ke dalam masjid, ambil wudhu, lalu sholat subuh berjamaah. Ada sekitar 20 orang pagi itu. Selesai sholat, dia salam-salaman sama jamaah tua, lalu kembali ke kontrakan untuk tidur lagi sebelum kuliah jam 8. Pagi itu Emma tidak tidur lagi. Dia duduk di kasur, memandang langit-langit kamar kos yang agak kotor. Pikirannya penuh pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kenapa suara itu bisa bikin dia nangis? Kenapa dadanya rasanya seperti ada yang hilang selama ini? Dia buka lagi YouTube, cari video adzan lain. Ada yang dari Turki, dari Mesir, dari Madinah. Semuanya indah, tapi tetap suara dari masjid dekat kosannya yang paling terasa. Mungkin karena dekat. Mungkin karena pagi pertama di Jakarta. Mungkin karena dia sedang rapuh. Hari itu Emma cuma keluar sebentar untuk beli makan di warung depan gang. Dia pakai celana jeans, kaos putih polos, dan topi baseball supaya tidak terlalu mencolok. Orang-orang tetap melirik. Bule sendirian di gang kecil memang jarang. Dia beli nasi uduk dan telur dadar, makan di kamar sambil terus buka video tentang adzan. Dia bahkan coba cari jadwal adzan Jakarta hari itu. Ternyata ada lagi jam 12.15 untuk zuhur, pukul 15.30 untuk asyar, pukul 18 maghrib, dan seterusnya. Dia catat di HP. Malam harinya, sekitar pukul 9, Emma sudah berbaring lagi. Dia sengaja tidak memasang alarm, tapi tetap terbangun beberapa menit sebelum adzan Isya. Dia duduk di tepi kasur, menunggu. Dan benar, suara yang sama kembali terdengar. Kali ini dia tidak nangis lagi, tapi dadanya masih bergetar. Dia memejamkan mata, mendengarkan sampai selesai. Setelah itu dia buka aplikasi catatan di HP dan menulis satu kalimat. Besok aku harus cari tahu siapa yang adzan itu. Jakarta masih bising di luar sana. Tapi di kamar kecil itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Emma merasa ada sedikit tenang. Penasaran yang membuat gelisah. Hari kedua di Jakarta, Emma bangun jam 3 pagi tanpa alarm. Dia sudah pasang timer di HP supaya tidak ketinggalan adzan subuh. Begitu speaker masjid kecil menyala, suara reza langsung mengisi seluruh gang. Emma duduk di lantai dekat jendela, lutut ditekuk, dagu ditaruh di atas lutut. Dia tidak nangis lagi seperti hari pertama, tapi matanya berkaca-kaca. Suara itu terasa lebih dalam kalau didengar sengaja, bukan tiba-tiba terbangun. Setelah adzan selesai, Emma tetap duduk di situ sampai langit mulai agak terang. Dia baru sadar kalau dia belum pernah begini fokus mendengarkan sesuatu selama bertahun-tahun. Pagi itu dia mandi cepat. Pakai celana pendek warna krem dan kaos lengan panjang supaya tidak terlalu terbuka, lalu keluar kosan. Tujuannya cuma satu, melihat siapa yang punya suara itu. Dia jalan pelan mengelilingi masjid, pura-pura olahraga pagi sambil pakai earphone tapi tidak nyala. Masjid Al-Hidayah memang kecil, cuma satu lantai, temboknya cat putih agak mengelupas, halamannya sempit, ada pohon Kamboja tua di depan. Beberapa bapak-bapak sudah masuk untuk sholat berjamaah. Emma berdiri di trotoar seberang, pura-pura lihat HP. Tidak lama kemudian dia melihat seorang cowok muda turun dari menara kecil di samping masjid. Tingginya sekitar 175 cm, pakai sarung batik coklat dan kaos putih lengan pendek. Rambutnya agak keriting, kulit sawo matang, langkahnya santai. Wajahnya biasa saja, tidak ganteng-ganteng amat. Tapi begitu dia membuka pintu masjid dan masuk, Emma langsung tahu, itu dia. Reza. Suara yang selama ini bikin dadanya bergetar. Emma buru-buru balik ke kosan, jantungnya berdegup kencang. Dia malu sendiri. Ngapain sih ngintip orang adzan? Tapi penasaran itu semakin besar. Sepanjang hari dia cuma di kamar, buka laptop, searching apa saja tentang adzan dan Islam. Dia baca bahwa adzan adalah panggilan sholat 5 kali sehari, bahwa kata-katanya sama di seluruh dunia, bahwa muadzin biasanya dipilih yang suaranya bagus. Dia bahkan nemu artikel berjudul, "Kenapa adzan bisa bikin orang nangis?" Banyak yang bilang itu karena keindahan bacaannya, ada yang bilang karena hati sedang terbuka. Emma baca semua itu sambil makan mie instan. Malamnya dia kirim voice note panjang ke sahabatnya di Sydney, Sarah. Dia ceritakan suara adzan yang bikin dia nangis, ceritakan cowok yang adzan tadi pagi, ceritakan dia jadi penasaran sama Islam. Sarah balas cepat. Suaranya setengah bercanda, bilang Emma pasti lagi homesick atau terlalu banyak mikirin Rian. Emma cuma baca pesannya, tidak dibalas.
Dia tahu ini bukan homesick. Ini beda. Rasanya seperti ada bagian dalam dirinya yang selama ini kosong tiba-tiba disentuh sesuatu. Hari ketiga, keempat, kelima, pola hidup Emma berubah total. Dia yang biasanya bangun siang, sekarang bangun jam 3.45 pagi hanya untuk mendengarkan adzan subuh. Kadang dia duduk di teras kosan yang kecil, kadang di dalam kamar dengan jendela terbuka lebar. Dia mulai hafal irama adzan Reza. Dia bahkan bisa ikut-ikutan dalam hati ketika Reza mengucapkan, Hayya, ala syala'ah, meski tidak tahu artinya. Setelah subuh, dia tidur lagi sampai jam 8, lalu keluar cari makan, balik kamar, searching lagi. Dia mulai download aplikasi jadwal sholat. Tiap kali ada adzan zuhur, asyar, maghrib, isya, dia langsung berhenti melakukan apapun dan mendengarkan. Kadang dia rekam pakai HP, lalu putar ulang malam hari sambil selonjoran di kasur. Suara Reza memang beda. Ada getar di ujung-ujung kalimatnya yang bikin bulu kuduk berdiri. Emma mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa yang bikin suara orang ini begitu kuat? Apa yang dia rasakan tiap kali adzan? Apa agama ini memang sehebat itu? Suatu malam setelah adzan isya, Emma nekat jalan ke depan masjid lagi. Kali ini bukan pagi, jadi orang lebih banyak. Dia berdiri di seberang jalan, memandang lampu-lampu kuning masjid yang temaram. Beberapa anak kecil main bola di halaman, ibu-ibu pakai mukena keluar masuk. Emma merasa asing sekali, tapi juga merasa ada tarikan aneh. Dia ingin masuk, tapi takut. Takut salah tingkah, takut dilihatin orang, takut dikira aneh. Akhirnya dia cuma berdiri di situ 10 menit, lalu balik ke kosan. Di kamar, dia buka YouTube lagi. Kali ini cari video, mualaf bule cerita masuk Islam. Dia tonton satu persatu. Ada yang dari Inggris, Amerika, Perancis. Banyak yang bilang mereka pertama kali tersentuh lewat adzan. Banyak yang bilang mereka nangis tanpa alasan. Banyak yang bilang mereka merasa pulang. Emma menonton sampai jam 2 pagi, matanya perih, tapi tidak bisa berhenti. Dia merasa dia tidak sendiri. Ada orang lain di dunia ini yang pernah merasakan hal yang sama persis. Hari ke-6, Emma mulai berani keluar lebih jauh. Dia naik Transjakarta ke Monas, foto-foto, makan soto Betawi, tapi pikirannya tetap ke masjid kecil itu. Di dalam bus, dia pakai earphone, putar rekaman adzan Reza yang dia simpan. Orang di sebelahnya melirik, mungkin aneh lihat bule dengerin adzan. Emma cuek saja. Malamnya dia beli buku kecil terjemahan Al-Quran di toko buku Gramedia Pantai Indah Kapuk. Harganya tidak mahal, cuma 70.000. Dia pilih yang bahasa Inggris Indonesia supaya lebih mudah. Malam itu dia buka halaman pertama, baca surah Al-Fatihah dalam bahasa Inggris. Dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi baca pelan-pelan. Lalu dia coba baca surah Al-Baqarah ayat 1-5. Ada kalimat, Hudalil Mutakin. Katanya artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Emma membaca berulang-ulang. Dadanya hangat. Dia tutup buku, matikan lampu, tapi tidak bisa tidur. Pikirannya penuh. Dia tahu dia sudah masuk ke sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Besoknya adalah hari ke-7 Emma di Jakarta. Pagi itu adzan subuh lagi-lagi terdengar. Kali ini Emma tidak cuma duduk mendengarkan. Dia berdiri di depan jendela, tangan di dada, dan tanpa sadar ikut menggerakkan bibir mengikuti irama Reza meski tidak tahu kata-katanya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Dia tidak tahu ini karena apa, tapi rasanya seperti bahagia yang campur takut. Setelah adzan selesai, Emma ambil handphone, buka aplikasi catatan, dan menulis kalimat yang sama seperti malam pertama, "Aku harus cari tahu lebih banyak. Aku harus ketemu dia." Penasaran itu sudah jadi gelisah. Gelisah yang manis, yang bikin dia tidak bisa diam, yang bikin dia ingin lari ke masjid itu sekarang juga. Tapi dia masih menahan diri. Dia tahu ini baru awal. Jakarta masih bising di luar sana, tapi di dalam hati Emma, suara Reza sudah mengisi seluruh ruang yang kosong. Pertemuan pertama yang canggung. Hari ke-9 Emma di Jakarta berjalan lambat. Dia sudah tidak sabar menunggu maghrib. Rencananya sederhana. Pura-pura foto-foto di sekitar masjid.
berharap bisa lihat Reza dari dekat tanpa terlihat aneh. Jam 5 sore dia sudah mandi, pakai celana panjang warna abu-abu, kaos lengan panjang putih, dan jilbab instan warna krem yang baru dibeli di Tanah Abang kemarin. Bukan karena mau sok islami, tapi dia takut terlalu mencolok kalau pakai tank top seperti biasanya. HP di tangan, earphone di telinga tapi tidak dinyalakan, sepatu kets putih, dan topi baseball kecil. Dia keluar kosan jam 5:45. Langit Jakarta mulai jingga. Jalanan di Menteng masih ramai, motor lalu lalang, anak-anak pulang dari les. Emma jalan pelan menuju masjid, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesampainya di depan Masjid Al-Hidayah, adzan maghrib belum berkumandang. Beberapa bapak-bapak sudah duduk di teras, ibu-ibu masuk ke bagian perempuan. Anak kecil main petak umpet di halaman. Emma berdiri di seberang jalan, pura-pura buka HP, sesekali angkat kamera dan foto tembok masjid atau pohon Kamboja. Dia takut masuk, takut salah masuk pintu, takut dilihatin orang. Tepat jam 6:05, speaker menyala. Suara Reza terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih mengguncang. Emma langsung berhenti bergerak. Dia berdiri di trotoar, tangan memegang tiang listrik, mata menatap menara kecil. Reza ada di sana, memegang mikrofon, pakai sarung dan kopiah hitam. Wajahnya fokus, matanya setengah merem, suaranya mengalir tanpa tergesa. Emma lupa bernapas beberapa detik. Orang-orang mulai masuk masjid, tapi dia tetap berdiri di tempat. Adzan selesai, jamaah sudah mulai sholat. Emma masih di trotoar. Dia baru sadar kalau kakinya gemetar. Dia memutuskan melangkah masuk ke halaman masjid. Tetap di bagian luar, dekat tempat wudhu laki-laki. Dia duduk di bangku kayu panjang yang kosong, pura-pura main HP. Beberapa menit kemudian, sholat maghrib selesai. Orang-orang keluar, salam-salaman, sebagian langsung pulang, sebagian duduk ngobrol. Emma tetap di bangku itu, pura-pura sibuk scroll Instagram. Reza keluar dari masjid lewat pintu samping. Dia sudah lepas kopiah, sarung masih dipakai, tangan memegang tasbih kayu. Dia berjalan santai menuju tempat wudhu, cuci tangan, lalu melihat ke arah halaman. Matanya langsung tertuju pada bule yang duduk sendirian di bangku. Rambut pirangnya terlihat dari balik jilbab instan yang agak miring. Reza mengernyit sebentar, lalu melangkah mendekat. Dia tahu wajah itu. Beberapa hari terakhir dia sering lihat bule yang sama berdiri di seberang jalan waktu subuh. Dia tidak pernah menyapa karena takut salah. Tapi malam ini beda. Orang itu sudah masuk halaman. Reza berhenti 2 meter dari bangku. Emma langsung panik, matanya membesar, HP hampir jatuh. Reza mengangkat tangan sedikit, memberi salam dengan anggukan kepala. Emma balas anggukan canggung. Reza melangkah lebih dekat, berdiri di depan bangku, tapi tidak duduk. Dia memandang Emma beberapa detik, lalu membuka mulut. Bahasa Inggrisnya terdengar kaku tapi cukup jelas. Dia bertanya apakah Emma baik-baik saja dan kenapa sendirian. Emma menelan ludah, otaknya blank beberapa detik. Akhirnya Emma membuka suara. Dia bilang dia tinggal di kosan dekat sini, sudah hampir 10 hari mendengar adzan setiap hari, dan suara itu bikin dia nangis tanpa alasan. Dia bilang dia tidak mengerti kenapa, tapi dia penasaran sekali. Reza kaget mendengarnya. Matanya membesar sedikit. Lalu dia tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Dia bilang itu hal biasa. Banyak orang merasakan hal yang sama, terutama yang pertama kali mendengar adzan dengan hati terbuka. Emma terus terang. Dia bilang dia bahkan sudah beli Al-Quran terjemahan, sudah download aplikasi jadwal sholat, sudah rekam suara adzan Reza beberapa kali. Reza tertawa pelan mendengar bagian rekam suara. Dia bilang namanya Reza, asli Padang, kuliah S2, dan adzan di masjid ini sudah 3 tahun. Emma langsung bilang namanya Emma, dari Sydney, lagi liburan sendirian. Mereka diam beberapa detik, seperti sama-sama bingung mau ngomong apa lagi. Reza akhirnya mengajak Emma duduk di teras masjid yang lebih sepi. Mereka pindah ke sana. Lampu teras kuning temaram, suara motor masih terdengar dari jalan besar. Reza cerita sedikit tentang dirinya. Dia bilang orang tuanya punya warung nasi kapau kecil di Padang. Dia merantau sejak SMA,
Suka adzan sejak kecil karena sering ikut ayahnya ke masjid. Dia bilang suaranya bukan hebat, cuma latihan dan doa saja. Emma mendengarkan tanpa kedip. Dia merasa aneh sekali bisa duduk dekat orang yang suaranya selama ini mengisi kamar kosannya setiap pagi. Emma tanya kenapa adzan harus 5 kali sehari. Reza jawab singkat, itu panggilan supaya orang ingat Tuhan, supaya hidup tidak lupa. Emma mengangguk pelan. Dia tanya lagi boleh tidak orang luar masuk masjid. Reza bilang boleh sekali, banyak turis masuk, asal sopan dan lepas sepatu. Emma mengangguk lagi, tapi masih takut untuk masuk malam itu. Mereka ngobrol hampir 20 menit. Kebanyakan Emma yang bertanya, Reza yang menjawab dengan sabar. Malam semakin larut. Jamaah terakhir sudah pulang. Petugas masjid mulai matikan lampu satu persatu. Reza bilang dia harus pulang ke kontrakan, besok kuliah pagi. Emma langsung berdiri, bilang terima kasih banyak. Reza mengangguk, lalu melangkah pergi. Emma masih berdiri di teras, memandang punggung Reza yang menjauh. Dia baru sadar tangannya berkeringat dingin. Dia jalan pulang ke kosan dengan langkah cepat, otaknya penuh. Sesampainya di kamar, Emma langsung buka jilbab instan, lempar ke kasur, lalu duduk di lantai. Dia buka HP, buka rekaman adzan yang dia simpan, tapi malam ini tidak diputar. Dia tidak butuh lagi. Suara itu sekarang punya wajah, punya nama, punya senyum kecil yang sopan. Emma tersenyum sendiri di kegelapan kamar. Dia tahu malam ini adalah titik balik. Dia tidak lagi cuma penasaran dari jauh. Dia sudah mulai melangkah masuk. Sebelum tidur, Emma buka aplikasi catatan di HP. Dia hapus kalimat lama, lalu ketik kalimat baru, aku sudah ketemu dia. Namanya Reza. Dan aku mau belajar lebih banyak. Dia matikan lampu, berbaring, tapi tidur tidak datang-datang. Jakarta masih berisik di luar, tapi di dalam dada Emma, ada suara baru yang lebih keras dari adzan sekalipun. Kopi susu dan pertanyaan yang terlalu banyak. 2 hari setelah pertemuan pertama, Reza kirim pesan WhatsApp ke nomor yang Emma kasih malam itu. Pesannya pendek, cuma nanya Emma lagi di mana dan mau ngopi nggak di warung dekat masjid. Emma yang sedang makan siang langsung berhenti kunyah. Dia balas cepat, bilang bisa, jam 4 sore. Jantungnya langsung lari-lari lagi. Jam 3:50. Emma sudah mandi 2 kali, ganti baju 3 kali, akhirnya pakai celana kulot hitam, kaos putih lengan panjang, dan jilbab instan warna abu-abu muda yang lebih rapi dari sebelumnya. Dia pakai lip balm rasa stroberi, semprot parfum sedikit, lalu jalan ke warung kopi yang Reza maksud. Warungnya kecil, cuma 5 meja plastik, lampu neon putih terang, bau gorengan dan kopi tubruk. Reza sudah duduk di meja paling belakang, pakai kaos polo biru tua dan celana jeans. Di depannya ada 2 gelas kopi susu dan pisang goreng. Emma mendekat, duduk di kursi plastik yang berderit. Mereka saling senyum canggung beberapa detik, lalu mulai ngobrol. Kali ini Emma yang langsung serbu dengan pertanyaan. Dia tanya kenapa harus sholat 5 kali sehari, kenapa harus pakai sajadah, kenapa cewek harus tutup aurat, kenapa nggak boleh makan babi, pacaran boleh nggak, nikah harus sama agama nggak, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya keluar cepat, seperti sudah ditahan berhari-hari. Reza cuma mengaduk kopi susunya pelan, sesekali nyeruput, lalu jawab satu persatu dengan tenang. Dia jelaskan sholat 5 waktu itu seperti alarm supaya orang tetap ingat Tuhan di tengah kesibukan. Aurat ditutup supaya orang fokus ke hati, bukan badan. Babi dilarang karena kotor dan ada penyakit. Pacaran boleh asal tidak melanggar batas, seperti tidak berduaan atau pegang-pegangan. Emma mendengarkan sambil makan pisang goreng, sesekali mengangguk, sesekali mengerutkan kening. Semua jawaban Reza masuk akal baginya, meskipun masih terasa asing. Mereka ngobrol hampir 2 jam. Warung sudah mulai sepi, lampu neon mulai kedip-kedip. Reza bilang setiap Sabtu malam ada kajian ringan di masjid untuk orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk mualaf atau yang cuma penasaran. Kajiannya santai, pakai bahasa Indonesia dan sedikit Inggris kalau ada bule. Emma langsung bilang mau ikut. Reza tersenyum lebar, bilang nanti dia jemput di depan kosan jam 7 malam. Sabtu malam pertama, Emma datang pakai gamis panjang warna krem yang baru dibeli online. Dia masih kikuk jalan pakai gamis, takut tersandung, tapi dia ingin terlihat serius.
Reza sudah nunggu di depan gang, pakai kemeja koko putih dan sarung. Mereka jalan bareng ke masjid, cuma 5 menit. Di dalam masjid, ruang kajian ada di lantai 2, karpet hijau, kipas angin berisik, sekitar 20 orang duduk melingkar. Ada ibu-ibu, mahasiswa, 1 orang bule cowok dari Belanda, dan beberapa remaja. Ustadznya muda, umur 30-an, pakai peci hitam, suaranya santai. Tema malam itu tentang tauhid, satu Tuhan tanpa sekutu. Emma duduk di pojok perempuan, dengar dengan serius. Banyak kata yang belum dia pahami, tapi dia catat di HP. Selesai kajian ada sesi tanya jawab. Emma tidak berani angkat tangan, tapi Reza yang angkat tangan dan nanya atas nama teman dari Australia. Dia tanya apa bedanya Tuhan dalam Islam sama Tuhan dalam Kristen. Ustadz jawab panjang, Emma cuma manggut-manggut. Setelah kajian selesai, semua orang salam-salaman, ada yang kasih Emma kurma dan air mineral. Dia merasa disambut, bukan dihakimi. Setelah itu, Emma jadi langganan kajian setiap Sabtu malam. Kadang dia datang sendiri, kadang Reza jemput. Dia mulai beli buku-buku Islam pemula, Islam itu indah, 30 hari belajar sholat, mualaf cerita. Dia baca di kosan sampai larut malam. Tiap kali baca ayat tentang rahmat Allah, dia nangis lagi. Bukan nangis sedih, tapi seperti ada beban besar yang lepas dari pundaknya perlahan-lahan. Hari-hari berikutnya, Emma dan Reza semakin sering ketemu. Kadang ngopi sore, kadang makan bakso di pinggir jalan, kadang cuma duduk di teras masjid sambil lihat orang lewat. Emma mulai belajar wudhu yang benar, belajar gerakan sholat meski masih salah-salah, belajar baca Al-Fatihah dengan tajwid yang kacau. Reza selalu sabar ngoreksi, tidak pernah ketawa kalau Emma salah. Dia cuma bilang pelan-pelan, yang penting niatnya. 1 minggu setelah kajian pertama, Emma akhirnya berani sholat pertama kalinya. Sendirian di kamar kosan, malam hari setelah Isya. Dia pakai mukena pinjaman dari Bu Linda, bentangkan sajadah kecil yang baru dibeli, lalu ikutin gerakan yang sudah dia hafal dari YouTube dan Reza. Syalatnya cuma 2 rakaat. Penuh salah, tapi pas sujud pertama, air matanya jatuh ke sajadah. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti dia baru pulang ke rumah yang selama ini dia cari. Besok paginya, dia cerita ke Reza lewat chat. Reza cuma balas stiker orang sujud dan tulisan, Alhamdulillah. Emma tersenyum lebar baca itu. Dia tahu dia sudah masuk lebih dalam lagi. Sekarang, tiap adzan berkumandang, Emma tidak lagi cuma mendengarkan. Dia berdiri, ambil wudhu, pakai mukena, lalu sholat di sudut kamar kosan yang sudah dia jadikan tempat khusus. Kadang gerakannya masih kacau, kadang bacaannya terbata-bata, tapi dia tidak pernah bolos lagi. Jakarta masih panas, macet, dan berisik, tapi di dalam hati Emma, ada ketenangan baru yang tumbuh setiap hari. Dan setiap kali Reza adzan, Emma selalu tersenyum kecil dari balik jendela kosan. Suara itu sekarang bukan cuma panggilan sholat. Bagi Emma, suara itu adalah panggilan pulang. Keluarga Emma panik, keluarga Reza malah senang. Sudah 2 bulan Emma tinggal di Jakarta. Kamar kosannya sekarang jauh lebih rapi. Ada sajadah lipat warna hijau di sudut, Al-Quran terjemahan di meja kecil, botol air wudhu di samping pintu kamar mandi, dan jilbab-jilbab gantung di belakang pintu. Emma sudah bisa sholat 5 waktu tanpa bolong, meski bacaannya masih pelan dan kadang lupa gerakan kecil. Dia juga sudah mulai puasa Senin Kamis, meski awalnya pusing karena Jakarta panas sekali. 1 malam setelah Isya, Emma nekat video call ibunya di Sydney. Waktu di Australia masih sore. Muka ibunya, Lisa Wilson, langsung muncul di layar. Rambutnya pendek abu-abu, masih cantik di usia 54 tahun. Di belakangnya terlihat ruang tamu rumah pinggiran kota yang sama seperti dulu. Emma langsung buka cerita. Dia bilang dia lagi belajar Islam dengan serius, sudah bisa sholat, sudah baca Al-Quran tiap hari, dan rasanya hidupnya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Muka Lisa langsung berubah. Matanya membesar, mulutnya terbuka sedikit. Dia tanya apakah Emma dipaksa orang, apakah ada cowok yang mempengaruhi, apakah dia mau pakai jilbab besar dan tinggal di Indonesia selamanya. Emma cuma geleng-geleng kepala, tertawa kecil. Dia bilang tidak ada yang memaksa. Semua murni dari hatinya sendiri. Lisa tetap panik.
Dia bilang nanti Emma dikawinin orang sana, dijadikan istri kedua, terus dikurung di rumah. Emma cuma diam, sudah menduga reaksinya bakal begitu. Ayah Emma, Mark, masuk ruang tamu, lihat muka istrinya pucat, langsung ambil HP. Dia tanya dengan nada keras apa yang terjadi. Emma ulang ceritanya. Mark cuma diam beberapa detik, lalu bilang dia tidak setuju, tapi dia juga tidak mau memaksa anaknya. Mereka akhirnya tutup telepon dengan suasana tegang. Emma matikan HP, duduk di sajadah, lalu nangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena dia tahu perjalanan ini bakal berat di bagian keluarga. Di sisi lain, Reza juga mulai cerita ke keluarganya di Padang. Malam itu dia telepon ibunya, Siti Aminah, yang sedang menutup warung nasi kapau. Reza bilang ada turis bule dari Australia yang lagi belajar Islam serius gara-gara adzannya. Dia bilang orangnya baik, rajin, cantik pula, dan sekarang sudah bisa sholat. Siti langsung excited. Suaranya naik 1 oktav. Dia tanya nama orangnya, umurnya berapa, sudah syahadat belum, kapan mau dibawa ke Padang. Reza cuma ketawa, bilang pelan-pelan, orangnya masih belajar. Keesokan harinya, seluruh keluarga besar Reza di grup WhatsApp sudah tahu. Makcik, pakcik, sepupu, semua nanya-nanya. Ada yang kirim stiker orang nikah, ada yang kirim foto rendang, ada yang bilang, cepet aja kesini nak, biar mak masakin gulai tunjang. Reza cuma baca sambil geleng-geleng kepala. Dia belum berani bilang ke Emma kalau keluarganya sudah heboh. Emma terus belajar. Reza kasih dia Al-Quran terjemahan yang lebih bagus. Ada tanda baca Arab dan penjelasan sederhana. Malam hari Emma baca sendiri. Suatu malam dia sampai di surah Ar-Rahman. Ayat-ayat tentang nikmat Allah, langit, bumi, laut, buah-buahan, bidadari. Tiap kali Reza baca, Fabiai alai rabbikuma tukadziban, Emma ikut baca dalam hati. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia sujud syukur di tengah malam, mukena basah di bagian dahi. Dia merasa ayat-ayat itu ditulis khusus untuk dirinya malam itu. Hari berikutnya Emma cerita ke Reza lewat chat. Reza cuma balas, itu artinya hati kamu sudah terbuka, Emma baca pesan itu berkali-kali, tersenyum sendiri. Emma mulai pakai jilbab setiap keluar kamar. Awalnya cuma jilbab instan, lama-lama dia belajar pakai jilbab segi 4 yang lebih panjang. Orang-orang di gang kosan mulai biasa lihat bule berjilbab lewat. Bu Linda malah senang, bilang Emma sekarang lebih cantik dan sopan. Beberapa anak kecil di gang mulai manggil, Tante Bule, sambil lambaikan tangan. 1 minggu setelah video call yang tegang, Lisa telepon lagi. Kali ini nada suaranya lebih tenang. Dia bilang dia sudah cari tahu tentang Islam, baca-baca di internet, nonton video mualaf bule. Dia masih takut. Tapi dia bilang dia akan coba terima kalau itu bikin anaknya bahagia. Emma nangis di telepon. Mereka ngobrol hampir 1 jam. Pertama kalinya sejak kepindahan Emma ke Islam. Reza ajak Emma ke acara buka puasa bersama di masjid. Emma datang pakai gamis baru warna hijau sage, jilbab senada. Semua jamaah sudah tahu siapa dia, langsung disambut hangat. Ada yang kasih takjil, ada yang foto bareng, ada yang bilang, Masya Allah cantik sekali. Emma malu, tapi senang. Malam itu dia duduk di saf perempuan, buka puasa bareng, lalu sholat maghrib berjamaah. Pas pulang, dia jalan bareng Reza. Langit Jakarta penuh bintang meski banyak polusi. Di depan kosan, Emma berhenti sebentar. Dia bilang dia sudah mantap. Dia mau syahadat secepatnya. Reza cuma mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan. Dia bilang nanti diatur sama Ustadz. Biar resmi dan ada saksinya. Malam itu Emma tidur dengan perasaan ringan sekali. Dia sudah tidak takut lagi sama reaksi keluarga, sudah tidak ragu lagi sama pilihannya. Di Padang, Siti Aminah sudah mulai nyanyi-nyanyi di dapur sambil masak rendang ekstra banyak. Katanya, buat calon menantu. Di Sydney, Lisa mulai buka YouTube, cari tutorial cara sholat buat pemula, meski cuma iseng. Di kamar kosan kecil di Menteng, Emma sujud lagi sebelum tidur. Dia bisik pelan dalam hati, Ya Allah, kalau ini jalan MU, mudahkan aku sampai akhir. Jakarta masih berisik, lampu neon warung masih menyala, motor masih klakson-klakson.
Tapi di dalam hati Emma, sekarang hanya ada satu suara yang paling keras. Suara yang memanggilnya pulang. Ujian pertama, godaan dan keraguan. Bulan ketiga Emma di Jakarta dimulai dengan kabar yang bikin kepala pusing. Sebuah agensi tur besar di Bali mengirim email. Mereka lihat profil LinkedIn Emma. Dulu dia pernah kerja di perusahaan travel Sydney, dan sekarang ditawari posisi tour leader tetap di Ubud. Gajinya 3 kali lipat dari yang pernah dia dapat di Australia. Apartemen dekat pantai, visa kerja diurus, tiket pulang pergi gratis setiap tahun. Pekerjaan impian yang dulu cuma dia bayangkan. Kalau diterima, dia harus pindah ke Bali dalam 2 minggu. Emma duduk di kasur kosan, baca email itu berulang-ulang. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena senang murni. Pikirannya langsung terbelah dua. Di satu sisi, Bali berarti pantai, udara segar, gaji besar, teman-teman baru, hidup yang lebih santai. Di sisi lain, Bali berarti jauh dari masjid kecil di Menteng, jauh dari Reza, jauh dari kajian Sabtu malam, jauh dari rutinitas sholat berjamaah yang baru 2 bulan ini jadi penyelamat hidupnya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia buka laptop, lihat foto-foto Ubud yang hijau, villa dengan kolam renang, sawah, sunset di pantai Kuta. Semua terlihat sempurna. Tapi setiap kali dia mau klik accept offer, dadanya sesak. Dia matikan laptop, ambil wudhu, sholat tahajud 2 rakaat. Dia sujud lama, minta petunjuk, tapi air mata tidak keluar. Hatinya bingung. 2 hari kemudian, masalah kedua datang. Rian, mantan pacarnya, tiba-tiba kirim pesan di Instagram setelah berbulan-bulan menghilang. Dia bilang dia menyesal. Dia salah, dia mau balikan, bahkan sudah beli tiket ke Jakarta minggu depan untuk jemput Emma pulang. Dia kirim foto dirinya di bandara, masih sama gantengnya, masih pakai jaket kulit kesukaan Emma dulu. Rian bilang dia siap terima Emma apa adanya. Mau ke Indonesia kalau perlu, mau nikah sekalian. Emma baca pesan itu sambil duduk di warung kopi dekat masjid. Tangan gemetar. Rian dulu adalah segalanya. Pacar pertama, teman traveling, orang yang tahu semua rahasia dia. Mereka pernah rencanakan liburan ke Bali bareng, pernah janji mau buka bisnis kecil di pantai. Semua kenangan itu kembali mengalir seperti air bah. Malam itu Emma curhat ke Reza. Mereka duduk di teras masjid setelah Isya, lampu kuning temaram, suara jangkrik keras. Emma ceritakan semua. Tawaran kerja di Bali, pesan Rian, kebingungannya yang luar biasa. Reza cuma diam mendengarkan, tangan memainkan tasbih kayu. Setelah Emma selesai bicara, Reza cuma bilang satu kalimat pendek. Kamu pilih yang bikin hatimu tenang, Em. Bukan yang bikin hatimu rame doang. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menusuk. Emma pulang ke kosan dengan langkah gontai. Dia buka HP, lihat lagi foto Rian, lihat lagi email tawaran kerja. Lalu dia buka folder rekaman adzan Reza yang sudah dia simpan ratusan kali. Dia putar satu rekaman subuh. Suara Reza menggema di kamar kecil. Dadanya langsung hangat lagi. Dia tahu jawabannya sebenarnya sudah ada dari dulu. Besok malamnya Emma lakukan sholat istikharah pertamanya dengan serius. Dia sudah belajar caranya dari buku dan YouTube. Setelah sholat, dia berdoa panjang, minta ditunjukkan jalan yang benar. Dia tidur dengan hati masih bergetar. Di tengah malam dia mimpi. Dia berdiri di depan masjid besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kubahnya emas, halamannya luas, dan dari menara terdengar adzan yang persis suara Reza. Dia menangis di mimpi itu, tapi tangis bahagia. Dia bangun sebelum subuh, wajahnya basah air mata, tapi hatinya sudah mantap. Pagi itu Emma balas email agensi di Bali. Dia tolak tawaran itu dengan sopan, bilang terima kasih banyak tapi dia sudah punya komitmen lain di Jakarta. Dia langsung hapus email itu dari inbox supaya tidak tergoda lagi. Siang harinya dia blokir nomor Rian di semua media sosial, hapus semua foto lama, dan unfollow akun-akun yang bikin dia ingat masa lalu. Tangan gemetar, tapi dia lakukan sampai selesai. Sore harinya dia ketemu Reza di warung kopi biasa. Dia ceritakan keputusannya. Reza cuma tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca, tapi dia cuma bilang, Alhamdulillah. Mereka tidak ngopi lama, cuma 30 menit. Reza harus ke kampus,
Emma harus ke masjid untuk ikut kelas tahsin. Tapi sebelum pisah, Reza pegang pundak Emma sebentar, bilang dia bangga. Emma cuma mengangguk, takut kalau bicara suaranya bakal pecah. Malam itu Emma buka Al-Quran, baca surah Al-Insyirah berulang-ulang. Faina ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang ayat itu. Emma sujud syukur lagi. Kali ini air matanya jatuh deras ke sajadah. Dia tahu ujian pertama sudah lewat. Dia lolos, meski hampir jatuh. Beberapa hari kemudian, Ustadz di masjid bilang waktunya Emma syahadat sudah dekat. Emma cuma mengangguk mantap. Dia sudah tidak takut lagi. Tawaran Bali, pesan Rian, semua godaan itu sekarang terasa kecil sekali dibandingkan ketenangan yang dia dapat setiap kali sujud. Di kamar kosan, Emma buka jendela lebar-lebar. Adzan Asyar berkumandang dari masjid kecil. Suara Reza lagi-lagi mengisi seluruh gang. Kali ini Emma tidak cuma mendengarkan. Dia ambil wudhu, pakai mukena, lalu sholat di tempat biasa. Pas sujud, dia bisik dalam hati, "Terima kasih ya Allah, sudah kasih aku kekuatan buat pilih jalan MU." Jakarta masih panas, macet, dan berisik seperti biasa. Tapi di dalam hati Emma, sekarang hanya ada satu suara yang dia ikuti sepenuhnya. Suara yang pertama kali bikin dia menangis di malam pertama di Jakarta. Ujian pertama selesai. Emma tahu pasti masih ada ujian lain di depan, tapi dia sudah siap. Dia sudah memilih rumahnya. 2 kalimat syahadat di masjid kecil. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Jumat pagi, pukul 8, setelah sholat duha berjamaah. Masjid Al-Hidayah sengaja dibuat sepi. Hanya ada ustadz muda yang biasa ngajar kajian, 2 orang saksi dari pengurus masjid, Reza, dan Emma. Lampu-lampu dinyalakan terang, karpet merah sudah digelar rapi, AC kecil di sudut berdengung pelan. Di luar, Jakarta masih macet seperti biasa, tapi di dalam masjid terasa sunyi dan tenang. Emma datang jam 7.45. Dia pakai gamis putih polos yang baru dibeli khusus untuk hari ini, jilbab segi 4 warna krem yang dilipat rapi, dan sandal jepit putih sederhana. Wajahnya tanpa make up sama sekali, cuma sedikit bedak tipis supaya tidak pucat. Rambut pirangnya tersembunyi sempurna di balik jilbab. Tangan kanannya memegang tas kecil berisi Al-Quran dan botol air zam-zam yang Reza kasih minggu lalu. Kakinya sedikit gemetar saat masuk pintu perempuan, tapi dia terus berjalan. Reza sudah menunggu di dalam, pakai kemeja koko putih lengan panjang dan sarung batik coklat tua. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya, meski dia berusaha tersenyum setiap Emma meliriknya. Ustadz duduk di depan, membuka buku catatan kecil dan Al-Quran besar. 2 saksi duduk di samping, keduanya bapak-bapak tua yang sudah hafal wajah Emma dari kajian Sabtu malam. Emma duduk bersila di karpet, menghadap Ustadz. Reza duduk di samping kanannya, sebagai wali yang ditunjuk karena Emma belum punya wali muslim. Ustadz mulai dengan doa pendek, lalu menjelaskan bahwa syahadat adalah pintu masuk Islam, bahwa setelah ini Emma resmi menjadi muslimah, dan semua dosa masa lalu dihapuskan. Emma mengangguk pelan, matanya lurus ke depan, tapi tangannya di pangkuan sudah basah keringat dingin. Ustadz meminta Emma mengulang kalimat syahadat dalam bahasa Arab dulu. Emma tarik napas dalam-dalam. Suaranya kecil pada awalnya, tapi semakin kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya bergetar, tapi dia lanjutkan sampai habis. Semua orang di ruangan diam, hanya terdengar AC dan suara burung gereja di luar. Lalu kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Emma diam. Dadanya naik turun cepat. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan isakan keras, cuma mengalir deras dari kedua mata, menetes ke gamis putihnya. Ustadz tersenyum, mengangguk, lalu meminta Emma mengucapkan lagi dalam bahasa Indonesia supaya lebih paham maknanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kali ini suara Emma lebih mantap. Air matanya masih jatuh, tapi bibirnya tersenyum. Ustadz mengucapkan selamat, semua orang mengaminkan. Reza yang duduk di samping hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan supaya tidak menangis di depan orang. Salah satu saksi bapak tua langsung memeluk Reza, bilang,
Alhamdulillah nak, dapat adik baru. Ustadz memberikan nama baru, Aisyah Putri. Katanya Aisyah artinya hidup dan penuh semangat. Putri karena dia seperti putri yang baru lahir kembali. Emma, sekarang Aisyah, mengangguk senang. Nama itu langsung terasa pas di hatinya. Ustadz menuliskan nama lengkapnya di surat keterangan syahadat, ditandatangani semua yang hadir. Aisyah memegang kertas itu dengan kedua tangan, seperti memegang harta paling berharga. Setelah itu mereka sholat sunnah 2 rakaat syukur bersama. Aisyah sholat di saf perempuan, meski cuma sendiri. Pas sujud, dia menangis lagi, kali ini lebih lepas. Dia tidak peduli mau kena basah. Dia hanya merasa ringan sekali, seperti semua beban 5 tahun terakhir lepas sekaligus. Selesai sholat, semua orang salaman. Bapak-bapak tua memeluk Aisyah satu persatu, bilang selamat datang ke Islam. Reza cuma berdiri di belakang, tersenyum lebar, matanya merah. Aisyah memeluk Ustadz, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Lalu dia menghampiri Reza, memeluknya sebentar, pelukan saudara, bukan lebih. Reza balas peluk sebentar, lalu cepat lepas karena malu dilihat orang. Mereka keluar masjid jam 9 lewat. Matahari Jakarta sudah panas, tapi Aisyah merasa sejuk. Di depan masjid sudah ada beberapa jamaah yang tahu hari ini ada mualaf. Mereka kasih bunga mawar plastik, kasih kurma, kasih kartu ucapan kecil. Aisyah menerima semua dengan senyum lebar, mata masih basah. Malam harinya, Aisyah video call keluarganya di Sydney. Dia pakai gamis putih yang sama, jilbab masih rapi. Lisa dan Mark sudah menunggu di ruang tamu. Aisyah ceritakan semua. Syahadatnya pagi tadi, nama barunya, perasaannya yang tidak bisa dijelaskan. Lisa langsung menangis. Bukan nangis takut seperti dulu, tapi nangis haru. Mark cuma mengangguk-angguk, matanya juga basah. Mereka bilang mereka bangga, meski masih butuh waktu untuk sepenuhnya mengerti. 2 hari kemudian, Aisyah dan Reza naik pesawat ke Padang. Tiket dibeli Reza pakai tabungannya, katanya untuk silaturahmi. Di Bandara Minangkabau, keluarga Reza sudah menunggu dengan spanduk kecil bertulisan, "Selamat datang calon menantu." Aisyah malu setengah mati, tapi keluarga Reza langsung memeluknya satu persatu. Ibunya Reza, Siti, langsung peluk lama, bilang, "Cantik sekali anak mak." Ayah Reza cuma tersenyum lebar. Langsung kasih Aisyah kain songket kecil sebagai oleh-oleh. Di rumah keluarga Reza di pinggir bukit tinggi, Aisyah disuguhi rendang, gulai tunjang, dendeng balado, sampai perutnya kembung. Malamnya mereka adakan pengajian kecil di rumah, tetangga datang, semua ingin lihat bule mualaf yang jadi berita di grup WhatsApp kampung. Aisyah duduk di tengah, pakai baju kurung yang dipinjamkan, tersenyum terus meski capek. Sebelum tidur, Aisyah duduk di teras rumah kayu keluarga Reza. Langit padang penuh bintang, udara dingin, suara jangkrik keras. Reza duduk di sebelahnya, jarak 1 meter, tidak ngomong apa-apa. Mereka cuma diam menikmati angin malam. Aisyah memandang langit, lalu pelan-pelan berkata dalam hati, "Dari suara adzan di kosan kecil Menteng, aku sampai di sini. Rumah yang sebenarnya." Besok paginya, adzan subuh terdengar dari masjid dekat rumah. Reza naik ke menara kecil, suaranya menggema di antara bukit-bukit hijau. Aisyah duduk di teras, mendengarkan sambil tersenyum. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini hanya 2 tetes. Tetes terakhir dari perjalanan panjang yang dimulai dari tangis di malam pertama di Jakarta. Kini dia sudah sampai.